Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-65, 66 dan 67 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam dengan kaumnya. Kaum Nabi Hud alaihi salam disebut di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu kaum Ad. Nabi Hud dikirim kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam seperti nabi yang sudah disebutkan sebelum ini, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang juga dikirimkan kepada kaumnya untuk menyeru mereka supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sebelum ini telah diterangkan sebagai rasul yang dikirim kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Nabi Hud juga demikian, dikirim kepada kaumnya, kaum Ad, supaya kaum Ad mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud juga menyampaikan ancaman kepada mereka bahwasanya apabila mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman hanya kepada Allah, apabila mereka tetap juga menyekutukan Allah, maka mereka akan mendapatkan siksaan seperti mana yang didapatkan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Karena ayat sebelum ini menerangkan tentang kisah Nabi Nuh, dan sekarang pula kisah Nabi Hud. Nabi Hud datang setelah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi malangnya kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum Ad, tidak mau menerima ajakan Nabi Hud alaihi salam. Mereka tetap juga menyembah berhala. Bahkan kalangan pemimpin dari kaum Nabi Hud alaihi salam dengan angkuh dan sombongnya mereka mengejek dan mengolok-olok Nabi Hud alaihi salam dengan mengatakan Nabi Hud sebagai orang yang kurang akal. Kemudian menyatakan bahwasanya Nabi Hud telah berbohong, telah berdusta. Namun Nabi Hud alaihissalam menjawab tuduhan kaumnya itu dengan lembut dan bijaksana, bahwasanya tidak ada padanya kekurangan akal. Kemudian Nabi Hud menyampaikan bahwasanya beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu bahagian dari kisah Nabi Hud, dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan teruskan kisah ini, yaitu pada akhirnya
kaum Ad, kaum Nabi Hud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang dingin yang sangat kencang sehingga mereka mati bergelimpangan. Itu adalah kesudahan. Jadi kesudahan orang-orang yang menolak kebenaran adalah kebinasaan. Namun di permulaan kisah ini kita hanya membahaskan 3 ayat saja, yang mana ketiga ayat yang kita pelajari ini, ayat 65, 66 dan 67 adalah menerangkan tentang Nabi Hud menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, tetapi kaumnya menolak. Jadi apabila kita lihat ayat ini dengan ayat-ayat sebelum ini, kaitannya adalah kisah yang baru. Apabila kisah sebelum ini kisah Nabi Nuh, sekarang pula kisah Nabi Hud alaihi salam. Setelah ini ada lagi kisah, yaitu kisah kaum Samud, yaitu kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian juga ada kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi beberapa ayat ke depan ini adalah menerangkan tentang kisah-kisah para nabi. Dan kisah-kisah para nabi apabila disebutkan kembali di dalam Al-Quran, tujuannya adalah sebagai pelajaran. Jangan sampai mengikuti jejak kaum-kaum terdahulu dalam menolak kebenaran, karena kesudahannya adalah kebinasaan. Nah, itulah pelajaran yang sangat berharga. Jadi Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang kandungannya berupa kisah-kisah supaya membimbing kita, menunjuki kita ke jalan keselamatan, seperti jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah, kata per kata, supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat sebelum kita menafsirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda, wa dan ila kepada 'adin, 'ad kaum 'ad, akhahum saudara mereka. Jadi dikirim kepada kaum 'ad saudara mereka, saudara kaum 'ad itu yang bernama Hud, Nabi Hud alaihi salam. Qala ya qaumi, qala Nabi Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, u'budu, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, malakum, ma tidaklah ada, lakum bagimu, min ilahin Tuhan, ghairuhu selainnya. Tidak ada Tuhan bagimu selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala itu bukan Tuhan. Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta ini. Afala tattaqun, apakah, fa maka, la tidak, tattaqun kamu bertakwa, maka apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Mestinya kamu bertakwa kepada Allah, yaitu dengan mengikuti perintah Allah, yaitu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan juga telah diutus kepada kaum 'ad saudara mereka Hud.
Telah berkata Nabi Hud alaihi salam, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan selainnya, maka apakah kamu tidak bertakwa? Ayat berikutnya, qala al-mala', qala telah berkata al-mala', pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, alladzina kafaru, yaitu yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Jadi yang berkata ini, yang membantah dakwah Nabi Hud itu adalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Inna lanaraka, inna sesungguhnya kami, lanaraka sungguh melihat kamu, fi safahatin, fi di dalam, safahatin kekurangan akal. Jadi kami melihatmu atau memandangmu dalam kekurangan akal. Kamu ini kurang akal lah wahai Hud. Wa inna lanadhunnuka, wa dan inna sesungguhnya kami, lanadhunnuka sungguh meyakinimu atau menyangkamu. Nanti kita akan terangkan makna meyakini, menyangka ini, karena kedua-duanya terkandung di dalam kandungan makna kata ini. Sesungguhnya kami menyangkamu atau mendugamu atau meyakinimu minal kadzibin, min termasuk ke dalam al-kadzibin, orang-orang yang berdusta. Telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, sesungguhnya kami memandangmu di dalam kekurangan akal, dan sesungguhnya kami menyangka bahwasanya kamu adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Ayat berikutnya, qala ya qaumi, qala telah berkata Nabi Hud alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi, tidak ada padaku, safahatun, sedikit pun dari kekurangan akal, walakinni, akan tetapi aku, rasulun, seorang rasul, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Kita baca dari awal ayat. Wahai kaumku, telah berkata Nabi Hud, wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, yaitu nabi yang diutus setelah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Hud diutus kepada suatu kaum yang nama kaum tersebut adalah kaum Ad. Nabi Hud menyampaikan perkara yang sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam, yaitu menyeru kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kaum Ad adalah kaum yang menyembah berhala. Kemudian Nabi Hud juga mengingatkan bahwasanya apabila mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikuti kebenaran, maka mereka akan dibinasakan seperti dibinasakannya kaum Nabi Nuh dahulu. Apabila kaum Nabi Nuh dahulu dibinasakan dengan banjir besar, maka kaum Hud akan dibinasakan juga. Dengan apa dibinasakan? Itu adalah ketentuan Allah. Allah yang menentukan dengan apa dibinasakan. Dan Allah telah menetapkan kebinasaan kaum Ad itu adalah dengan angin dingin yang kencang. Kaum Nabi Nuh menolak dakwah Nabi Nuh, dan yang menolaknya adalah dari kalangan pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar. Rupanya kaum Nabi Hud juga begitu, yaitu dari kalangan pemimpin-pemimpin juga, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa dan orang-orang kaya.
Karena kesombongan dan keangkuhan mereka itulah mereka menolak kebenaran. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Hud alaihi salam dengan mengatakan Nabi Hud sebagai orang yang kurang akal dan sebagai orang yang berdusta. Tapi Nabi Hud alaihi salam dengan sabar, dengan lemah lembut menjawab tuduhan kaumnya, tidak membalasnya dengan perkataan yang serupa, yaitu dengan mengejek pula, tidak. Tapi Nabi Hud menyampaikan tentang dirinya, bahwasanya dirinya tidak memiliki kekurangan akal seperti yang dituduhkan. Kemudian juga Nabi Hud mengatakan adalah beliau seorang rasul yang diutus oleh Allah menyampaikan kebenaran. Inilah ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya mengapa kita panjangkan penjelasan? Supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Semakin dekat dengan kandungan ayat, semakin faham, semakin mudah bagi kita untuk mengamalkan ayat ini. Karena ayat ini perlu juga kita amalkan. Umpamanya dengan memahami ayat ini, maka apabila kita sebagai pendakwah seperti Nabi Hud alaihi salam, maka sabar menghadapi kaum yang menolak kebenaran. Kalau kita menyampaikan kebenaran, kemudian ada yang menolak kebenaran, dan yang menolak kebenaran ini dari kalangan pembesar pula, dari kalangan penguasa, orang yang kaya raya, berkedudukan, punya kehormatan. Maka jangan balas dengan ejekan meskipun mereka mengejek. Amalkan petunjuk dalam ayat ini, yaitu sampaikan saja dakwah itu dengan bijaksana, dengan kata yang lemah lembut. Kemudian sampaikan bahwasanya tak ada tujuan kita yang lain kecuali kita hanya ingin menyampaikan kebaikan. Nah, kalau Nabi Hud dahulu, aku ini seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pula pada hari ini, aku ini hanyalah menyampaikan pesan Rasul dahulu. Karena yang kita sampaikan ini adalah yang kita pelajari dari pesan-pesan yang telah Allah turunkan kepada Rasul, dan Rasul menyampaikannya kepada kita, dan kita meneruskannya pada hari ini. Tujuannya adalah tidak lain supaya kita ini terselamat dari kebinasaan, supaya kita selamat dari kemunduran, kehancuran, kemiskinan, penderitaan berupa siksaan dan azab yang berbagai macam yang akan Allah tetapkan bagi sesiapa yang menolak kebenaran. Nah, itulah dia amal yang mesti kita tunjukkan setelah kita berilmu melalui kisah yang kita pelajari ini, khususnya kisah Nabi Hud alaihi salam. Kita mulai dari ayat yang ke-65. Ayat yang pertama dari 3 ayat. Wa ila 'adin akhahum huda, wa ila 'adin akhahum huda, dan kami juga telah mengutus kepada kaum 'Ad. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata kami di sini. Apa sebab? Sebab sudah difahami dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang terdapat dalam ayat yang berada ayat yang ke-59 yang ada perkataan di dalamnya, laqad arsalna nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nah, dalam ayat ini tidak ada perkataan laqad arsalna. Apa sebab? Sebab ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Maka ada perkataan wa, dan apabila disebut dan bermakna lanjutan dari ayat sebelumnya. Ini disebut juga di dalam bahasa Arab atful qissah alal qissah, yaitu menyambungkan kisah Nabi Nuh dengan kisah Nabi Hud alaihissalam. Jadi apabila Allah mengutus Nabi Nuh dalam kisah sebelum ini, maka dalam kisah ini pula Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Maka dalam terjemahan itu dimasukkan ke dalam kurung, dan kami telah mengutus. Nah, sebenarnya tak ada kami telah mengutus dalam ayat ini, tapi difahami dari ayat yang ke-59 sebelum ini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus ila 'Ad, kepada kaum 'Ad.
Siapa yang telah diutus kepada kaum Ad? Nanti disebutkan akhahum Huda, saudara mereka Hud. Kaum Ad ini adalah kaum yang menempati Yaman. Jadi sekarang ini ada negeri namanya Yaman. Nah, Yaman yang kaum Ad ini berada di antara Amman dengan Hadramaut. Nah, ada sekarang kota Amman, ada kota Hadramaut. Nah, disitulah kawasan kaum Ad ini berada. Gurun pasir yang sangat luas sekali, dan di gurun pasir tersebut ada gunung-gunung pasir juga. Maka disebut kawasan itu sebagai Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Disitulah kaum Ad itu berada. Dan Nabi Hud itu juga adalah dari kawasan negeri Yaman. Bahkan dikatakan sekarang ini kuburan Nabi Hud itu juga berada di Yaman. Di Yaman. Sekarang Yaman sedang bergolak. Ada pemberontak dari kalangan Syiah mengambil alih kekuasaan dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Wa ila Adin, dan kepada kaum Ad. Kaum Ad ini kaum yang agak besar. Di bawah kaum Ad ini meliputi 10 kabilah. Jadi kaum Ad kaum yang cukup banyak jumlahnya. Kepada kaum Ad inilah akhahum Huda, diutus saudara mereka Hud. Nah, ketika disebut saudara mereka Nabi Hud, berarti Nabi Hud itu adalah dari kalangan kaum Ad itu sendiri. Nabi Hud adalah dari kalangan kaum Ad. Tapi ulama tafsir bersepakat mengatakan bahwasanya saudara di sini bukan saudara seiman. Karena kaum Ad kafir, Nabi Hud beriman. Di dalam Al-Quran ada persaudaraan itu persaudaraan karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, perkataan saudara di sini, saudara mereka Hud, ini bukan yang dimaksudkan saudara seiman, tapi saudara sama-sama keturunan Nabi Adam. Nah, jadi apabila disebutkan di sini dan kepada kaum Ad diutus saudara mereka yang bernama Hud, maknanya saudara sama-sama manusia dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Timbul pertanyaan, ini dibahas oleh ulama tafsir. Mengapa disebut saudara mereka? Sebelum ini tak ada disebut, umpamanya Nabi Nuh. Dalam kisah Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh itu kepada kaumnya. Tak ada digunakan saudara mereka Nuh, tidak ada. Mengapa digunakan kata saudara mereka? Pertama, penjelasan ulama tafsir adalah untuk mendekatkan Nabi Hud itu kepada kaumnya. Saudara mereka sendiri yang menjadi rasul untuk menyelamatkan mereka, mereka tak mau. Jadi penggunaan kata saudara itu untuk mendekatkan. Sama dengan kita, bukan orang lain yang menyeru kepada kebaikan, orang kita sendiri yang menyeru kepada kebaikan, tak mau. Terlalulah, kira-kira begitulah bahasa orang awamnya. Maka digunakan kata akhahum di sini menerangkan keterlaluan kaum Ad itu. Sebab yang diutus kepada mereka bukan orang lain, saudara mereka sendiri. Tak akan mungkin saudara mereka mencelakakan mereka. Tetapi apabila akal waras sudah tidak ada lagi di kepala, maka mereka menghina, mengejek Nabi Hud alaihi salam. Meskipun Nabi Hud itu adalah dari kalangan mereka sendiri, dan mereka mengetahui Nabi Hud itu adalah nabi dari keturunan yang paling mulia dari kalangan mereka. Asyrafuhum, yang paling mulia dari kalangan mereka. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah dari kalangan yang paling mulia dari bangsa Arab. Tapi bangsa Arab tetap juga mengejek Nabi Muhammad sebagai orang gila lah, sebagai tukang sihir lah, dan seterusnya. Maka kita pula pada hari ini kalau menyampaikan kebenaran kemudian kita diejek, itu biasa. Apa sebab? Rasul-rasul dahulu dapat seperti itu, maka kalau kita dapat pula seperti itu sekarang, itu biasa. Biasa. Ini baru 1-2 kali saja sudah berhenti berdakwah. Dan belum lagi ejekan yang dahsyat seperti yang ditujukan dahulu kepada para rasul.
Gila, itu sudah dahsyat itu. Kalau pada hari ini di tempat kita ini istilahnya baiko ya tuh, dimiringkannya. Oh, itu sudah marah kita. Tapi Rasul dahulu tak marah. Apa sebab? Sebab tidak boleh membalas perbuatan jelek, perbuatan buruk orang-orang yang bodoh itu dengan kejelekan dan keburukan pula. Tarkul muqabalah, tak boleh membalasnya. Membalasnya kita yang bodoh. Menanggapi orang yang bodoh akan menjadi bodoh. Maka ada istilah Arab, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawaban. Kalau kita jawab juga orang yang bodoh itu, maka kita pun jadi bodoh. Lebih bodoh dari orang bodoh itu. Maka diamkan saja. Apa yang perlu kita sampaikan? Sampaikan yang baik-baik. Maka Nabi Hud yang disampaikannya, tak ada padaku kekurangan akal, aku ini seorang Rasul. Sudah selesai. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad kami telah mengutus akhahum, saudara mereka, saudara sama-sama keturunan Nabi Adam, Hud, Nabi Hud alaihi salam. Apa perkataan Nabi Hud kepada kaumnya? Qala, Nabi Hud telah berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Kalau ada perkataan ya qaumi, wahai kaumku, bermakna penyampaian Nabi Hud ini lemah lembut. Penyampaian Nabi Nuh penuh kasih sayang. Jadi dalam berdakwah jangan menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang meninggi, kata-kata yang mencela, menghina. Jangan, dengan lemah lembut. Wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Perintah-perintah Allah yang mesti diikuti, larangan-larangan Allah yang mesti dijauhi. Nah, di antara perintah Allah yang sangat penting sekali dari dahulu hingga sekarang, sejak zaman Nabi Adam sampai kalau pada masa Nabi Nuh sampai masa Nabi Nuh, kalau sampai masa Nabi Hud sampai masa Nabi Hud, dan kalau sampai kepada kita sekarang ini, sampai kepada kita sekarang ini, perintah Allah yang paling penting adalah malakum min ilahin ghairu, sesungguhnya tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Artinya adalah tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala, esakanlah Allah. Perintah hanya perintah Allah yang mesti diikuti, larangan hanya larangan Allah yang mesti dijauhi. Manusia tak berhak memerintah. Kalau manusia memerintah juga, kemudian kita ikuti seperti mana juga Allah memerintah kita ikuti, bermakna kita telah menyekutukan Allah dengan manusia. Ada manusia memerintahkan manusia yang lainnya, sembah jugalah berhala. Oh, berarti sudah menuhankan selain Allah, menuhankan manusia karena patuh kepada manusia, kemudian menuhankan pula berhala. Kononnya pada berhala itu ada kuasa pula. Berhala itu mana punya kekuasaan, melihat pun tidak, mendengar pun tidak, bergerak pun tidak. Macam mana mau menyelamatkan orang lain? Kalau dia dibinasakan, dia tak bisa membela diri, menyelamatkan diri. Tapi manusia menyembah berhala yang tidak berdaya itu, yang tidak bermanfaat itu. Afala tattaqun, maka apakah kamu tidak bertakwa? Maka apakah kamu, ini berbentuk pertanyaan, maka apakah kamu tidak bertakwa? Maknanya pertanyaan ini sebagai pengingkaran, al-istifham al-ingkari, pengingkaran. Aku mengingkari perbuatanmu wahai kaumku, mengingkarimu yang menyembah berhala. Tak sepatutnya kamu menyembah berhala ini. Maka hendaklah kamu bertakwa. Bertakwa di sini maknanya hendaklah kamu takut. Karena apabila kamu tidak juga meninggalkan syirik ini, menyembah selain Allah ini, maka kamu akan mendapatkan siksaan seperti mana yang ditimpakan ke atas kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ini penyampaian Nabi Hud alaihi salam. Coba kita lihat antara ujung ayat ini, yaitu seruan Nabi Hud,
dengan ujung ayat yang ke-59, seruan Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Nabi Nuh mengatakan pangkalnya sama, yaitu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, itu perkataan Nabi Nuh. Perkataan Nabi Hud juga begitu. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama? Sama. Tapi penghujungnya itu berbeda. Yaitu kalau Nabi Nuh mengatakan inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut ke atasmu apabila kamu ditimpa azab hari yang dahsyat siksaannya. Aku takut. Ini ancaman yang disebut oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sementara ancaman yang disebut oleh Nabi Hud pendek saja. Afala tattaqun, maka apakah kamu tidak bertakwa? Mengapa pendek seperti ini? Sebab menyeru kepada bertakwa itu sudah cukup, disebabkan karena mereka kaum Nabi Hud ini mengetahui betul bahwasanya peristiwa masa dahulu yang ditimpakan ke atas kaum Nabi Nuh, yaitu dibenamkan dalam banjir besar, siksaan itu segar dalam fikiran mereka, segar betul bahwasanya kejadian itu berlaku dan tidak jauh dari masa mereka. Maka tak perlu lagi disebut di sini aku takut akan siksaan yang besar ke atasmu. Tak perlu. Apa sebab? Sebab dengan kata maka apakah kamu tidak bertakwa, termasuk segala dalamnya dalam fikiran mereka, kalau tidak bertakwa maka siksaan yang serupa yang telah pernah berlaku sebelum ini akan ditimpakan juga kepada mereka. Jadi di dalam berdakwah ini, apabila sudah disampaikan sebelumnya dengan panjang lebar tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan siksaan-siksaan ke atas orang-orang yang menolak kebenaran, maka di penghujungnya jangan ulang lagi. Kalau sudah disampaikan sekali dalam pengajian sebelum ini, maka cukuplah kali berikutnya ingat kisah-kisah masa lalu. Jangan sampai terkena pula ke atas kita pada hari ini. Apa kisah-kisah masa lalu? Tak perlu diterangkan lagi, sebab sebelum ini sudah diterangkan. Jadi lebih ringkas, tetapi lebih memberikan pengaruh yang mendalam. Ketika disebut maka apakah kamu tidak bertakwa, maka kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, langsung mengingat kebinasaan yang ditimpakan ke atas kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tattaqun selalu kita terangkan sebelum ini maknanya bertakwa. Bertakwa itu maknanya memelihara diri. Apabila ada perintah Allah, buat. Apabila ada larangan Allah, jauhi, tinggalkan. Dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah bermakna selamat dari kebinasaan. Jadi seakan-akan Nabi Hud itu mengatakan, apakah kamu tidak bertakwa? Apakah kamu tidak memelihara dirimu, wahai kaumku? Yaitu dengan meninggalkan berhala itu, meninggalkan perbuatan syirik itu. Karena dengan meninggalkan itulah kamu memelihara dirimu. Kalau tidak, kamu akan binasa seperti binasanya kaum terdahulu. Ada negeri itu memiliki slogan berdasarkan iman dan takwa. Maka apakah tidak akan beriman atau tidakkah akan bertakwa? Maknanya apa? Kalau disebut beriman, itu adalah untuk keselamatan. Kalau disebut takwa, bermakna terpelihara dari kebinasaan. Jadi berdasarkan iman dan takwa untuk keselamatan, terhindar dari kebinasaan. Bagus ini slogan seperti ini, berdasarkan iman dan takwa. Tapi iman mesti dibuktikan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah. Takwa mesti dibuktikan, yaitu dengan meninggalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Menyekutukan Allah, itu larangan Allah. Apalagi pada hari ini larangan-larangan Allah.
Berzina itu larangan Allah, mencuri, korupsi itu larangan Allah. Apalagi yang lain, meminum minuman keras itu adalah larangan Allah. Apalagi larangan Allah yang lain, berjudi dan seterusnya. Kemudian benci membenci, dengki membenci, dengki mendengki, musuh memusuhi, memecah belah umat dan seterusnya. Ini adalah larangan-larangan Allah. Apabila larangan-larangan ini yang dibuat, tunggulah kehancuran negeri ini. Maka apakah kamu tidak bertakwa? Nah, itu pertanyaan Nabi Hud kepada kaumnya. Maka pertanyaan kita pula kepada manusia pada hari ini, maka apakah kamu tidak bertakwa? Masih juga kamu lakukan larangan Allah itu? Masing-masing bayang larangan apa yang dilakukan sekarang ini. Kalau tidak, tunggu kehancuran, tunggu kebinasaan, akan celaka cepat atau lambat, sebab itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah di alam semesta ini. Itulah seruan Nabi Hud kepada kaumnya. Lalu bagaimana jawaban kaum Nabi Hud? Dan siapa yang menjawab? Atas nama kaum, yang menjawab hanya adalah pemimpin-pemimpin besar. Allahu Akbar. Sebenarnya pemimpin besar ini yang cepat ini menjawab kebenaran supaya selamat negeri. Tapi pemimpin besar itu pula yang menolak. Mengapa mereka menolaknya? Sebabnya sama di sepanjang zaman, keangkuhan, kesombongan. Siapa Hud itu? Kami ini penguasa. Dia tak ada jabatan, eselon pun tak punya. Oh, kami ini orang-orang yang terpilih, berkedudukan tinggi, punya kehormatan, berjabatan, bergelar, anak bangsawan, kaya raya. Kesombongan. Sepanjang zaman, sombong inilah yang menghalang untuk mengikuti kebenaran. Qalal malak, maka berkatalah pemimpin-pemimpin besar. Sudah kita terangkan sebelum ini makna malak dari kata mala'a, penuh, karena pemimpin inilah yang memenuhi berita di tengah masyarakat. Setiap hari kita dengar namanya saja yang disebut, namanya saja. Tapi kalau sudah tidak menjadi pemimpin lagi, namanya sudah hilang dalam berita, tak ada lagi disebut. Maka disebut pemimpin, itu disebut pemimpin karena namanya itu memenuhi pemberitaan atau juga memenuhi pandangan manusia. Kemana kita lihat, mukanya saja nampak. Sini mukanya juga, karena dia bergerak ke sana kemari di dalam memimpin negeri. Maka disebutlah al-malak. Tapi dalam ayat ini ada tambahan, berbeda dengan ayat sebelum ini. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Ada yang kafir dari kaumnya. Berarti ada pemimpin itu yang tidak kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala terperinci dalam menyampaikan. Sebelum ini tentang Nabi Nuh alaihi salam tak disebutkan alladzina kafaru, hanya disebutkan, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-60, qalal mala'u min qaumihi, telah berkata pemimpin-pemimpin dari kaumnya. Itu kaum Nabi Nuh, berarti menerangkan semua pemimpin-pemimpin besar utama pada kaum Nabi Nuh kafir. Tetapi tidak begitu keadaan pada kaum Nabi Hud, yaitu ada di antara pemimpin-pemimpin besar di kaum Nabi Hud itu yang beriman kepada Allah. Tetapi mengapa mereka tidak menyatakan diri sebagai pengikut setia Nabi Hud alaihi salam bersama dengan Nabi Hud alaihi salam? Mereka ini orang yang takut menyatakan keimanan mereka, maka diam-diam saja beriman. Mana yang lebih baik? Mendiamkan diri, menyembunyikan keimanan, atau menyatakan keimanan dengan terang-terangan? Menyatakan adalah lebih utama, lebih penting, lebih hebat, lebih mulia. Tetapi kalau menyatakannya dengan terang-terangan,
ini ada risikonya, yaitu akan dibenci, akan dimusuhi, bahkan juga akan disiksa dan dianiaya oleh mereka yang memiliki kuasa untuk menganiaya. Maka ada yang beriman itu dia menyembunyikan keimanannya sehingga terselamat dari penindasan yang memiliki kuasa. Itu biasa itu. Dalam institusi juga begitu. Ada institusi itu dikuasai oleh orang-orang yang buruk kelakuannya. Tapi ada dalam institusi itu orang-orang yang baik-baik. Tapi orang yang baik-baik itu menyembunyikan diri. Karena apabila dia menyatakan terang-terangan, maka dia dibuang, dipecat, dikeluarkan. Dia takut pula dipecat, dikeluarkan, maka dia sembunyi-sembunyi. Baik orang yang seperti itu, kurang baik. Baiknya adalah menyatakan diri, karena apabila berdiam diri, maka nanti akan difahami sama saja dengan yang lainnya. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan kuasa, maka dengan lidah, dengan ucapan. Kalau dengan ucapan pun juga tak mampu, fa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Mau memiliki iman yang lemah atau memiliki iman yang kuat? Kalau iman yang kuat, nyatakan perlawanan kepada orang yang melakukan kemungkaran. Walaisa wara'a dzalika, kalau tidak juga dengan hati mengingkari, dalam hati pun tidak. Kalau sudah sampai kepada tahap seperti itu, maka tidak ada di dalam hatinya habbatu khardalin minal iman. Tidak ada satu pun, sekecil apapun lah, sesuatu itu dari keimanan di dalam hatinya, meskipun sebesar biji bayam sekalipun. Kalau dalam hati tidak mengingkari juga kemungkaran, sebenarnya tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah Ustaz, biarkan sajalah mereka melakukan kemungkaran. Itu boleh jadi orang seperti ini tidak ada iman dalam hatinya. Orang yang punya iman dalam hati, apa yang bisa dia buat? Dengan tangan, dengan tangan. Tak bisa dengan tangan, dengan lidah. Tak bisa dengan lidah, dengan hati. Tapi itu adalah lemah-lemah iman. Mana yang banyak kelompoknya sekarang ini? Dengan tangan, dengan lidah, atau dengan hati? Atau ikut serta sekali? Ikut serta sekali ini keterlaluan. Bisa lebih mendekatkan lagi kepada kehancuran dan kebinasaan. Karena apabila sudah satu kaum itu melakukan kemungkaran dan sudah menyebar luas kemungkaran, kemudian semua bersetuju dengan kemungkaran, maka tidak adalah yang ditunggu kecuali kebinasaan dari Allah, siksaan dan kehancuran dari Allah. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Dari kaumnya, kaum siapa? Kaum Nabi Hud alaihissalam. Karena kisah ini kisah Nabi Hud. Apa perkataan kaum Nabi Hud itu kepada Nabi Hud? Inna lanaraka fi safaha. Sesungguhnya kami memandangmu wahai Hud di dalam kekurangan akal. Perkataan di dalam kekurangan akal. Perkataan di dalam ini menerangkan bahwasanya kamu ini betul-betul kurang akal wahai Hud. Itu bahasa kita ya. Karena kata fi ini zaraf. Zaraf ini menerangkan bahwasanya mereka betul-betul memberikan penekanan bahwasanya Nabi Hud, kamu wahai Hud betul-betul kurang akal. Kurang akal ini maknanya bodoh. Betul-betul kamu ini kurang akal wahai Hud. Mengapa mereka mengatakan demikian? Sebenarnya wahai Hud, orang yang pintar itu, ini kata mereka, sebenarnya orang yang pintar itu adalah orang yang mengikuti tradisi nenek moyang menyembah berhala. Itu yang pintar. Sementara yang kamu sampaikan ini bertentangan dengan tradisi nenek moyang, maka kamu ini kurang akal ini wahai Hud. Kita pun juga mungkin bisa mendapati seperti itu juga.
Kan kita ada tradisi-tradisi di sini. Apa tradisi di negeri Melayu umpamanya yang termasuk kurang akal? Belimau kasai, campur laki-laki perempuan di tempat pemandian mandi. Dulu orang tak buat seperti itu, sekarang dibuat. Kemudian kita katakan jangan seperti itu, pisahkan laki-laki dengan perempuan. Kalau mau ini mandilah untuk bersih-bersih sebelum Ramadan tiba. Oh, ini kurang akal ini, primitif, kuno ini, tidak modern ini. Zaman sudah canggih sekarang ini. Ini kurang akal nih orang yang menyeru. Contohnya lah. Apalagi yang lain. Umpamanya ada tradisi membuang-buang makanan, membuang-buang beras dan lain sebagainya. Bahkan sampai membuang-buang duit, harta benda. Ini tradisi dari mana ini? Maka apabila kita seru jangan mubazir, karena innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir itu adalah perbuatan syaitan, saudara syaitan yang mubazir itu. Ketika kita menyampaikan ayat Al-Quran, mereka akan mengatakan ini yang menyampaikan ini kurang akal ini. Ini kita warisi dari nenek moyang kita dari dahulu, mengapa kita tinggalkan pula? Nah ini. Kalau di Jawa sana ada lagi, yaitu mereka ini tak masuk akal sekali, yaitu ada kotoran dari kerbau. Yang kerbau itu mereka sebut sebagai kiai selamat. Kiai selamat apabila berak, maka najisnya itu diperebutkan. Kononnya najis itu bisa memberi tuah, bisa mendatangkan berkah, nanti hasil panen berlimpah ruah. Maka kita jangan buat kerja itu. Maka mereka akan menjawab, ini orang yang kurang akal yang melarang kita ini. Ini warisan nenek moyang kita ini, turun temurun. Nah, jadi sama ya, dari dahulu hingga sekarang itu model manusia itu saja. Di sini juga situ, di tempat lain juga begitu. Jadi kisah Al-Quran ini sangat berguna, sangat berguna sekali bagi manusia dimanapun manusia itu berada. Inna lanaraka fi safaha, sesungguhnya kami memandangmu di dalam kekurangan akal. Kata di dalam kekurangan akal ini adalah ejekan yang keterlaluan dari kaum Nabi Hud alaihi salam. Bukan hanya sampai di situ, ditambah satu lagi ejekan. Kalau kisah Nabi Nuh alaihissalam, sekali saja kaum Nabi Nuh itu mengatakan, yaitu inna lanaraka fi dhalalin mubin. Ayat yang ke-60, sesungguhnya kami memandangmu dalam kesesatan yang nyata. Sekali itu saja kaum Nabi Nuh ketika menolak ajakan Nabi Nuh. Sekali saja kaum Nabi Nuh itu mengatakan dalam penolakannya. Tetapi kaum Nabi Hud ini dua kali menyebut dalam penolakannya sebagai mengejek, mengolok Nabi Hud alaihi salam. Pertama dengan mengatakan, sesungguhnya kami memandangmu dalam kekurangan akal, dan satu lagi, sesungguhnya kami yakin kamu ini dari kalangan orang yang berdusta, termasuk ke dalam golongan orang yang berdusta. Mengatakan kamu ini pendusta wahai Hud. Allahu Akbar. Nabi Hud menyampaikan kebenaran untuk kebaikan, tapi mereka pula menuduh Nabi Hud sebagai yang berdusta, yaitu yang tidak menyeru kepada kebaikan, tidak menyeru kepada keselamatan. Jadi kalau menjumpai seperti ini pada hari ini, itu biasa ya, biasa. Kalau ada yang mengatakan sungguh nih orang yang mendatangkan keburukan ini bohong saja ini. Apa yang dia katakan itu bohong saja, berdusta. Padahal kita menyampaikan ini ayat Al-Qur'annya, ini dia dalilnya. Ini hadis Nabi, ini dalilnya. Kalau memang ia ada bantahan, mana dalilnya pula? Tak pula dia bisa mendatangkan dalil. Maka siapa yang berbohong sebenarnya?
Nah, yang berbohong sebenarnya jelas sebenarnya. Tetapi apakah Nabi Hud alaihissalam membalas dengan mengatakan, kamu yang sesat, bukan aku, begitu? Kamu yang sesat, kamu yang kurang akal. Tidak, Nabi Hud tak menjawab seperti itu. Nabi Hud mengatakan, qala ya qaumi, telah berkata Nabi Hud, wahai kaumku, laisa bi safaha, laisa bi, tidak ada padaku, sedikit pun tak ada padaku. Kamu tadi menekankan aku betul-betul kekurangan akal, kurang akal. Tetapi ku sampaikan kepadamu, wahai kaumku, sedikit pun tak ada aku ini kurang akal. Laisa bi safaha. Apa yang ku sampaikan ini adalah kebenaran, kebenaran yang ku terima dari Allah, sebab aku adalah walakinni, akan tetapi aku rasulun min rabbil alamin, seorang rasul yang diutus oleh Allah kepadamu. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu adalah yang menciptakan sekalian alam ini, yang mengatur sekalian alam ini, termasuk kita manusia. Nah, yang menciptakan kita itu yang mengutusku. Yang menciptakan kita itu lebih tahu tentang kebenaran yang sebenarnya. Aku telah menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur kita, dan ku sampaikan kepadamu. Harap-harap kamu maulah menerima kebenaran ini. Begitu lemah lembutnya Nabi Hud alaihissalam dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safaha, tidak ada padaku kekurangan akal, walakinni rasulun min rabbil alamin, akan tetapi aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Jadi Nabi Hud tidak membalas dengan perkataan yang buruk seperti yang dikatakan oleh kaumnya, tetapi Nabi Hud adalah menyampaikan dengan jelas kepada kaumnya bahwasanya apa yang ia lakukan itu bukanlah karena kekurangan akal, dan satu lagi bahwasanya yang disampaikan itu adalah kebenaran, sebab Nabi Hud adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan. Dengan jelas pesan Nabi Hud ini dengan jelas sekali disampaikan kepada kaumnya, semestinya kaum Nabi Hud alaihissalam tidak ada alasan untuk menolaknya. Berikutnya lagi Nabi Hud menyampaikan lagi bahwasanya aku ini menyampaikan ini adalah sebagai menyampaikan nasihat kepadamu, wahai kaumku. Diberi penegasan ini pada ayat yang berikutnya, tapi insya Allah akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Dalam pengajian ini kita hanya ingin menyampaikan bahwasanya Nabi Hud telah menyampaikan dakwah kepada kaumnya dengan pesan yang sangat jelas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kaum Nabi Hud menolak kebenaran tersebut. Bagaimana kesudahannya? Nanti akan diterangkan dalam pengajian yang akan datang, yaitu kesudahannya mereka dibinasakan. Wa amma 'ad, dan kaum 'ad itu ini disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-6. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum 'ad itu dibinasakan oleh Allah dengan diutus kepada mereka rihin, angin, sarsarin atiyah, angin yang kencang, yang dingin sekali. Berapa lamanya? Berhari-hari lamanya. Ada yang mengatakan 7 hari 8 malam lamanya. Kencang, kemudian dingin. Kalau dah dingin itu bisa mematikan, dan kalau sudah kencang itu bisa menerbangkan. Apa sebabnya Allah kirim angin yang kencang? Padahal angin itu kan lembut sebenarnya, tapi mengapa dikencangkan? Sebab kaum 'Ad ini menyombongkan diri. Ini bisa kita lihat dari surah Fussilat ayat yang ke-15. Apa kata kaum 'Ad ini? Wa qalu, mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa lagi yang lebih kuat dari kita ini? Kita adalah super power. Ini istilah pada hari ini. Mana ada yang bisa mengalahkan kita pada hari ini? Kita ini paling kuat, tak ada yang bisa mengalahkan. Sombong. Ini dalam surah Fussilat ayat yang ke-15. Ini juga ditekankan di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-6, 7,
dan 8. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu lihat tidak bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Irama dzatil imad. Iram, kaum Iram, zat yang memiliki al-imad. Al-imad ini tiang-tiang besar. Artinya mereka membangun bangunan yang besar-besar. Karena kalau disebut tiang besar berarti bangunannya itu besar. Pencakar-pencakar langit mereka bisa bangun. Jadi kalau pada hari ini ada yang membuat bangunan pencakar langit kemudian menyombongkan diri, oh tengok kami hebat, kami maju, siapa yang bisa menghancurkan kami? Allah mudah menghancurkannya hanya dengan angin. Yang angin itu lembut sebenarnya, yang lembut menghancurkan yang keras. Kalau Allah sudah menetapkannya, mana ada siapa yang bisa menghalangnya lagi? Silakan lihat, ada peninggalan pada masa dahulu seperti di Mesir itu, tiang-tiang istana lama itu besar-besar, lebih besar dari tiang yang ada dalam ruangan kita ini, besar-besar. Mana kaum itu sekarang? Binasa, tidak ada satu pun tersisa. Apa sebab? Sebab Allah yang membinasakannya. Dan amat mudah bagi Allah, tak perlu Allah menurunkan malaikat yang besar untuk menghancurkan. Allah cukup meniupkan angin yang ada di muka bumi itu juga. Yang biasanya angin itu lembut, sepoi-sepoi. Tapi kalau sudah menjadi tentara Allah untuk menyiksa, angin itu kencang, membinasakan. Maka disebutkan di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-20 dan 21, wa inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahisin mustamir. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad itu angin kencang yang dingin dalam satu hari yang berterusan, tak pernah berhenti, berterusan. Mana dia kekuasaan itu lagi? Mana keangkuhan dan kesombongan itu lagi? Kemudian tanzi'un nas, dan mencabut manusia. Kalau disebut mencabut di sini, tak lagi manusia itu lekat di bumi. Kalau tak lekat di bumi, terbang di angkasa. Karena angin itu kencang. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu a'jazu nakhlin munqair, seperti batang-batang korma yang bergelimpangan. Batang korma itu kokoh dia ke bumi, tetapi bila angin sudah menerbangkannya, maka dia akan bergelimpangan. Ada lagi kekuatan wahai manusia yang sombong? Wahai yang sombong, ada lagi kekuatan padamu. Kalau Allah sudah menyiksamu, tak ada lagi. Kalau tak getar juga hati dalam itu dah keterlaluan. Kalau tidak juga terbuka hati yang di dalam sana, fikiran yang di dalam sana, fikiran yang di kepala, hati yang di dada. Ini dia kejadian pada masa dahulu, kisah Nabi Hud dan kaumnya. Mudah-mudahan kita menjadikannya sebagai pelajaran. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dengan keimanan yang ada dalam hati kita. Kemudian Allah karuniakan kita untuk membuktikan keimanan itu dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga terselamat dari kebinasaan, sehingga terselamat dari azab dan siksaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Dan kita akan teruskan kisah Nabi Hud ini pada pengajian yang akan datang pada beberapa ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.